Halo, kembali lagi bersama saya. Saya akan mencoba menjelaskan beberapa tipe soal lagi mengenai TPS pengetahuan kuantitatif. Langsung aja kita ke soal pertama. Kita baca soalnya. Barisan bilangan yang diurutkan dari yang terbesar ke bilangan terkecil adalah kita punya 5 pilihan, tetapi ada 4 angka yang sama yang diputar-putar aja. Nah, kurang lebih ini gimana? Karena ini ada 3 pecahan dan 1 yang bentuknya agak jelek, yang susah, itu akar 0,6. Jadi ada langkah-langkahnya, pilih bilangan yang mudah dibandingkan. Jadi yang akar 0,6 ini kita hilangkan dulu, jadi ada 3 bilangan yang mudah dibandingkan, 2/3, 4/5, 7/8. Bandingkan aja itu. Nah, kemudian ketiga bilangan tersebut, apabila diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, karena soalnya mintakan terbesar ke terkecil. Jadi yang bisa dibandingkan ini, kita urutkan aja. Nah, ternyata urutannya ini kan lebih mudah. Ini udah pasti, 7/8 lebih besar, 4/5 lebih besar, 2/3. Ini kan gimana ya, udah berlaku lah, eh, lebih besar, misalnya setengah itu lebih kecil dari 2/3, 3/4, itu udah pasti. Jadi ini kan bisa kita lihat polanya, berarti 7/8 lebih besar dari 4/5 dan dari 2/3. Lalu dari urutan yang kita dapatkan ini, kita cocokkanlah ke pilihan. A kan salah, B juga salah, C juga salah, D benar, E salah. Nah, dari sini aja kita udah bisa nyatakan kalau D itu yang benar, tanpa kita perlu tahu akar 0,6 itu sebenarnya nilainya berapa. Pilih yang benar itu D. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita nggak perlu ribet mendesimalkannya semua, kemudian mengkuadratkannya semua, tidak perlu. Kita cari aja bilangan yang mudah dibandingkan. Apalagi ini 3 mudah dibandingkan, hanya 1 yang sulit. Jadi sangat mudah bagi kita untuk membandingkan nilai-nilai ada dari urutan yang terbesar ke terkecil. Mungkin ini untuk soal ini. Soal-soal serupa bisa dapat dikerjakan dengan pola yang sama, dengan cara yang sama juga. Kita bisa langsung ke soal berikutnya, soal kedua. Ini dia soal pola bilangan. Diberikan X, 4, 8, 17, Y, dan 58. Maka nilai X dan Y adalah, nah teman-teman kita coba dulu, perhatikan polanya. Nah seperti ini teman-teman. X, 4, 8, 17, Y per 8. Dari pola yang ada yang berdekatan, ini kita cari dulu hubungannya apa. Bisa kali 2, bisa tambah 4. Kita simpan dulu kali 2, sama tambah 4. 8 ke 17, paling dekat itu tambah 9. Nah, di sini kita untuk mencurigai, ada tambah 4, tambah 9. Kan kali 2, berarti lebih cocok tambah 4, tambah 9. Karena tambah 4, tambah 9 itu ada pola. Polahannya penjumlahan bilang kuadrat, maka kali 2-nya kita eliminasi. Maka tambah 4, tambah 9, ada pola bilangannya, 4,9. Karena 4 dari 9 bilang kuadrat, maka titik-titik pertama ini pastilah tambah 1. Titik-titik ke, ini kan 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, kemudian ini 4 kuadrat, 16. Kemudian 5 kuadrat, 25. Jadi untuk dapatkan nilai Y, itu 4 kurang 1, dapatnya 3. Y itu tinggal 17 tambah 16, sama dengan 33. Atau 58 kurang 25 juga sama, 33. Maka jawaban yang untuk ini adalah A, 3 dan 33. Nah mungkin itu saja. Kalau untuk pola-pola bilangan ini banyak-banyak berlatih, maka kita akan dengan cepat mendapatkan pola-pola yang ada. Terus kita patut mencurigai dengan melihat dulu pola-pola yang berdekatan yang diketahui angkanya. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan pola untuk mencari yang tidak diketahui. Kita langsung ke soal berikutnya. Soal ketiga. Kita baca soalnya. Abdi mempunyai sejumlah uang. Abdul mempunyai 6, lebih banyak dari Abdi. Uang Andi 2/3 dari uang Abdul. Mana pernyataan di bawah ini yang pasti benar. Nah dari sini kita bisa dengan mudah, kita misalkan dulu penyelesaiannya. Kita buat dulu kalimat matematika yang pertama itu adalah Abdul mempunyai 6 lebih baik dari Abdi. Maka Abdul adalah Abdi tambah 6. Kemudian uang Andi 2/3 dari uang Abdul. Uang Andi ini 2/3 dari uang Abdul. Nah, uang Abdul ini yang kita substitusi ke
ke si ini Abdulnya substitusi ini Abdi tambah 6. Makanya Abdi tambah 6. Terus dikalikan masuk, ya tinggal 2/3 kali Abdi tambah 2/3 kali 6. 2/3 kali 6 itu adalah 4. Karena di sini ada tambah 4, maka bisa dipastikan kesimpulannya uang si Andi ini pasti lebih dari 4. Karena ada tambah 4-nya. Mau berapapun uang si Abdi, uang si Andi itu bisa lebih dari 4. Ya itu teman-teman. Kemudian Oke, kita ke soal selanjutnya. Soal keempat. Kita baca dulu soalnya. Pada gambar di samping, gambar tidak sesuai skala. Dua buah persegi panjang, masing-masing luasnya 50 cm dan 40 cm. Itu yang bisa dibilang ini yang 50, ini yang 40. Itu keseluruhannya. Kemudian luas yang tidak diarsir, yang putih-putih ini, itu 30. Berarti itu manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Q itu luas dari tidak diarsir, kan ini kasih tahu 30 nilainya. Cari kuantitas P. Kita misalkan aja. Persegi kiri itu yang ini. Itu yang ini. Itu X. Kemudian luas persegi kanan itu ini. Ini Y. Kemudian ini Z. Luas yang diarsir. X tambah Z. X itu yang ini aja. X itu yang ini. X tambah Z itu kan luas perseginya. Itu 50. Dari soal terdapat. Kemudian Y itu yang ini aja. Y. Berarti Y tambah Z-nya itu yang 40. Kemudian kita jumlahkan kedua persamaan yang ada. Didapat X tambah Y tambah 2Z sama 90. Nah, kemudian X tambah Y itu yang mana? X tambah Y itu kan yang nggak diarsir. Itu si Q. Nggak diarsir. Itu nilai 30. Kita ganti jadi 30. Kemudian tambah 2Z sama dengan 90. Maka tinggal kita pindahin 2Z sama dengan 60 bagi 2, Z sama dengan 30. Si Z itu tadi apa? Z itu adalah luas yang diarsir. Berarti P juga 30. Nah, makanya P sama dengan Q. Jawabannya ini C. Saya rasa cukup. Kita bisa langsung ke soal berikutnya. Soal terakhir. Perbandingan luas daerah yang diwarna gelap terhadap luas bujur sangkar dalam gambar di bawah ini. Kita bisa lihat ini persegi. Ya, sisi-sisinya sama. Sebenarnya cara pertamanya, bagi setiap bujur sangkar menjadi segitiga kecil. Maka terlihat perbandingan 3/8. Itu segitiga yang mana? Ini, segitiga ini. Ini kan satu segitiga. Dalam persegi ini ada berapa segitiga? Misalnya ini kita bagi 2. Ini kan dia membagi 2 pas. Karena ini kan sama panjangnya. Tidak bagi 2, berarti seperti ini. Maaf kalau kurang jelek. Juga sini kan membagi 2 panjang. Seperti ini. Di sini aja terdapat 2 segitiga terbentuk. Kemudian ada 4 bagian. 4 bagian berarti ada 8. 8. Nah, kita cari aja yang dia nggak diarsir. Ini 1. Ini 2. Ini 3. Ini kan bisa dibagi 2 lagi. Ada 2 segitiga sini. Ini 4. Ini 5. Berarti 5. Sedangkan totalnya ada 8 tadi kan. Berarti yang putih ini ada 5/8. Berarti yang hitam ini tinggal 1 kurangnya. Adalah 3/8. Nah, atau cara alternatif kedua. Tapi lebih panjang. Perbandingan luas. Perbandingan luas itu gimana? Itu seperti ini. Luas persegi panjang ini kan misalnya ini X. Ini X. X. Ini X. Berarti luas persegi totalnya itu 2X kali 2X. Sama dengan 4X kuadrat. Kalau ini kan
setengahnya. Luas putih. Saya bilang ini luas 1, ini luas 2. L1 tambah L2. L1 itu kan segitiga dengan setengah dengan alasnya 2x. T-nya juga 2x tingginya. Kalau L2 segitiga dengan alas x, T-nya juga x. Didapat luas 1 itu 2x kuadrat, luas 2 setengah x kuadrat. Jika kita jumlahkan ini hasilnya 2, 4 per 2 tambah 1 per 2, 5 per 2 x kuadrat. Itu luas yang putih. Yang ditanya adalah luas yang hitam. Yang luas yang hitam itu berapa? Ya tinggal luas yang total ini dikurang yang itu. Luas hitam sama dengan 4x kuadrat dikurang 5 per 2x kuadrat. Kita dapat ini kan 3 per 2x kuadrat. Ditanyakan perbandingannya terhadap luas bujur sangkar. Perbandingan. Tulisannya jelek itu kan luas hitam 3 per 2x kuadrat per luas bujur sangkarnya itu 4x kuadrat. X kuadratnya bisa coret 3 per 2 dibagi 4 kali 1/4 3 per 8 atau 3/8. Jadi jawabannya B. Oke, saya rasa sudah cukup untuk hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Terima kasih.